balik lagi. Waduh, ini enak banget loh teman-teman ya. Pakai indikator ini tuh enak banget ya guys ya. Saya nggak bohong loh. Nah, asal teman-teman itu tadi yang syarat-syarat yang saya sampaikan teman-teman pahami perihal informasi dan konfirmasi dipadu dengan teknik trading yang teman-teman lakukan. Hai, selamat malam sobatku, teman-temanku. Kembali lagi bersama saya Arif di channel Nona Timor. Teman-teman, saya doakan semoga teman-teman dipermudah rezekinya dan teman-teman tetap semangat dalam mencari cuan demi menghidupi keluarga atau pribadi teman-teman. Baik teman-teman, sesuai judul video saya, ya, pada video kali ini saya akan sharing kepada teman-teman yaitu sebuah indikator forex yang paling akurat ya. Nah, saya akan sharing pengalaman saya di mana dan bagaimana cara saya menggunakan indikator ini. Nah, indikator forex yang sangat akurat ini itu nanti kita jalankan di MetaTrader 4 ya. Nah, indikator forex yang tingkat akurasinya bagus ini itu dijual harganya juga lumayan mahal ya teman-teman ya. Jadi sesuai pepatah mengatakan bahwa ada harga, ada kualitas. Ya, jadi indikator yang saya sharing ini bukan indikator kaleng-kaleng ya teman-teman. Nah, ini adalah sebuah indikator premium. Nah, perlu saya sampaikan bahwa indikator ini dijual di luar negeri ya. Harganya itu kalau nggak salah sekitar 4 jutaan ya. Nah, bagi teman-teman yang masih pemula dalam trading, saya akan bagikan indikator ini secara gratis. Oke, saya akan bagikan indikator ini kepada teman-teman secara gratis. Nah, teman-teman silakan menonton dan simak video ini sampai selesai karena password untuk indikatornya akan saya berikan di akhir dari video ini. Oke, teman-teman, sebelum kita memulai trading menggunakan indikator, perlu saya sampaikan dan harus teman-teman pahami ya. Yang pertama, dalam dunia trading ya terkhusus di forex, saya membahas terkhusus di forex karena selama ini saya baru mengenal trading, yaitu saya bertrading di market forex. Nah, dalam bertrading yang namanya indikator itu adalah bukan sebuah alat pembuat keputusan. Ya. Indikator mengikuti pergerakan dari arah harga. Ya. Jadi bukan harga yang mengikuti indikator ya. Jadi jangan dibolak-balik ya teman-teman. Nah, sehingga ini perlu sampaikan, tidak ada satu indikator pun yang secanggih apapun yang tingkat akurasinya itu betul-betul 100%. Nah, untuk itu teman-teman, ini perlu teman-teman garis bawahi bahwa dalam bertrading menggunakan indikator itu harus disertai dengan pemahaman teman-teman terhadap technical analysis. Ya, jadi teman-teman harus paham gimana cara bertrading ketika harga itu menyentuh support. Bagaimana bertrading ketika harga itu menyentuh resisten. Gimana cara teman-teman bertrading ketika market sedang trend. Nah,
bagaimana teman-teman bertrading ketika harga breakout dan harga reversal. Nah, dasar-dasar trading seperti ini itu teman-teman harus benar-benar pahami. Nah, bagi saya pribadi yang udah trading menggunakan indikator-indikator premium ini, teman-teman, dalam setiap mengambil keputusan untuk open posisi, ya, jika indikator mengeluarkan sinyal, misalkan sinyal jual atau sinyal beli, nah di situ saya akan melihat market secara keseluruhan. Sebagai contoh, jika ada keluar sinyal jual atau sell, ya, saya akan memantau market secara keseluruhan. Apakah sinyalnya keluar ketika harga menyentuh titik resisten? Apakah sinyal keluar itu kemudian ada dikonfirmasi bahwa harga akan reversal, yaitu ditunjukkan misalkan pada titik resisten ada konfirmasi dari bentuk candlestick, misalkan ada shooting star atau ada bentuk pola pattern tweezer top. Nah, hal-hal inilah yang perlu teman-teman pahami dalam menggunakan indikator. Nah, untuk indikator ini sendiri, teman-teman, seperti apa yang saya baca di websitenya dan review beberapa orang yang sudah menggunakan, mereka mengatakan bahwa ketika menggunakan indikator ini dan kita paham ya tentang cara menggunakannya serta paham pola konfirmasi dan informasi, maka terlalu sulit ya atau terlalu susah untuk loss. Nah, itu ya teman-teman ya. Nah, jadi perlu saya ulangi bahwa dalam menggunakan indikator apapun itu harus dibarengin atau harus digunakan berbarengan dengan skill teman-teman dalam bertrading ya. Jadi bagi saya pribadi indikator itu membuat saya semakin percaya diri. Ya, artinya misalkan begini, saya tipe trading hanya menunggu open posisi ketika harga menyentuh titik support terkuat atau titik resisten terkuat. Nah, saya hanya akan trading ketika harga ada di momen itu. Nah, bagi teman-teman yang kurang percaya diri, ya teman-teman bisa menggunakan indikator ini. Nah, indikator ini ketika harga benar-benar menyentuh titik support atau resisten terkuat, dia mengeluarkan sinyal, maka bagi saya pribadi ya, dipadu dengan ilmu technical analysis yang udah saya pelajari, maka saya pasti akan melakukan eksekusi perdagangan di situ. Nah, itu perihal prinsip ya, teman-teman. Oke, teman-teman, semoga teman-teman pahami itu dulu. Nah, sekarang mari kita langsung menuju ke indikatornya. Nah, video ini tidak akan saya skip ya, dan saya akan dimulai dengan menginstal ya, mulai step-stepnya yaitu mulai dengan menginstal indikator sehingga ketika teman-teman sudah mempunyai indikator ini, teman-teman bisa download nanti. Nah, teman-teman nggak bertanya lagi gimana cara untuk menginstal indikator ini di MetaTrader. Nah, kebetulan di sini saya trading menggunakan MetaTrader 4. Oke, baik teman-teman. Mari kita mulai. Nah, teman-teman, seperti biasa ketika kita akan menginstal indikator, yang pertama yang teman-teman lakukan adalah pilih menu file ya, kemudian open data folder. Nah, kemudian teman-teman di sini teman-teman bisa lihat ada MKL4 dan profile dan template dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita ambil indikatornya ya. Nah, di folder indikator
Di folder indikator teman-teman bisa copy semua ini ya. Kita copy, kemudian kita pastekan di MKL4 ya, di MKL4 di dalam folder indikator. Kemudian kita klik paste ya. Selanjutnya kita akan copy template-nya ya. Kita kopikan template-nya, ada di sini teman-teman ya. Kemudian kita paste juga di template-nya ya. Kita paste di sini. Selanjutnya di sini ada library ya. Ada library. Oke, nah selanjutnya kita akan pastekan di MKL4 di library. Nah, kita bisa pastekan di sini. Oke, teman-teman, langkah instalasi sudah selesai ya, saya rasa. Demikian. Sekarang kita bisa di sini ya. Kita bisa refresh indikatornya. Oke, ini udah masuk ya, teman-teman. Nah, untuk indikatornya yaitu namanya Agimat FX 2018. Oke, saya akan review sedikit perihal indikator ini ya sebelum kita memulai untuk bagaimana diaplikasikan dalam trading ya. Nah, saya akan mereview sedikit perihal indikator ini, Agimat FX. Oke, indikatornya. Oke, ini ya. Kita coba lihat. Oke, teman-teman ya. Nah, jadi indikator ini itu ada dalam beberapa versi ya. Yaitu ada Agimat FX 2018 versi 2, 2020, dan yang terakhir yaitu yang Agimat FX Ultra ya. Nah, saya menggunakan Agimat FX 2018 ya. Saya menggunakan indikator Agimat FX 2018 ya, yang tadi ya teman-teman ya. Oke, bentar. Saya coba buka kembali ya indikatornya tadi. Oke, saya coba buka kembali ya. Nah, saya menggunakan indikator Agimat FX 2018 yang terupdate. Nah, kalau teman-teman lihat di sini kan ada Agimat FX 2018 versi 2. Nah, yang ini 2018 versi 2 itu dikhususkan untuk jika teman-teman ingin bermain binary option. Nah, jadi di indikator ini itu udah ada add-on ya, udah ada add-on yang disediakan oleh Agimat, yaitu teman-teman langsung trading binary option di MetaTrader. Nah, itu kelebihan dibandingkan dengan Agimat FX 2018. Untuk yang versi 2-nya itu kelebihannya itu karena ada add-on yang udah didesain atau didevelop oleh para developer Agimat FX, yaitu untuk teman-teman bermain binary option. Nah, jadi Agimat FX ini juga sangat akurasi ya untuk trading di binary option. Nah, kemudian di sini untuk Agimat FX 2020 ini juga hampir sama ya dengan Agimat FX 2018. Kemudian ada yang jenis AI ya atau robot ya, ini Agimat FX yang robotnya ini. Nah, kemudian ada juga yang ini yang terbaru, ini Agimat FX Ultra. Nah, jadi untuk Agimat FX Ultra ini itu teman-teman bisa trading dia karena dia bisa koneksi langsung ke MetaTrader Android ya. Jadi ada sinyal. Nah, di MetaTrader yang Android itu udah ada settingan take profit, stop loss, dan buy ya. Dia langsung otomatis di sana. Oke, teman-teman, untuk harganya ya teman-teman bisa lihat. Jadi jika teman-teman beli yang bundle, harganya itu kalau dirupiahkan hampir 8 juta ya. Nah,
Kemudian untuk satuan, untuk Agimed FX 2018 ini harganya itu sekitar 157 pound sterling ya, bukan euro ya. 157 pound sterling kalau dirupiahkan berapa nih? Tuh, IDR. Sorry. Nah, harganya itu hampir 3 juta ya, teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman nggak perlu beli ya, akan saya bagikan secara gratis, teman-teman. Nah, oke, teman-teman pasti ada yang bertanya, wah itu pasti indikator yang di-crack ya, yang di-crack. Oh, sorry teman-teman. Ini perlu saya sampaikan ya, bahwa indikator ini tidak di-crack. Teman-teman harus pahami apa yang dimaksudkan dengan crack ya, crack software atau meng-crack aplikasi. Ini bukan versi crack ya, bukan versi crack. Jadi indikator-indikator punya saya ya, yang teman-teman bisa lihat di sini. Itu saya banyak sekali indikator premium ya. Nah, indikator yang punya saya ini itu sifatnya unlock ya, sifatnya unlock. Jadi jika teman-teman beli indikator yang premium, nah biasanya mereka akan meminta akun MetaTrader ya. Biasanya mereka akan meminta akun MetaTrader teman-teman ya, yang ini. Akun MetaTrader yang ini ya. Nah, biasanya mereka akan meminta akun yang ini dikirim ya ke email mereka. Kemudian mereka akan memberikan indikator. Nah, indikator yang mereka berikan itu sudah di-lock ya, sudah di-lock ke akun teman-teman ini, sehingga ketika teman-teman membagikan indikator itu ke orang lain yang berbeda akun MetaTrader-nya yang ini, maka indikator itu tidak akan berfungsi. Ya, indikator itu tidak akan berfungsi. Tidak akan berfungsi itu misalnya sinyalnya nggak keluar dan sebagainya ya. Nah, jadi indikator ini itu udah tim kami unlock ya. Sehingga bisa dipakai unlimited ya di semua akun MetaTrader teman-teman. Nah, itu maksud saya. Nah, oke teman-teman, mari langsung saja kita coba testing indikatornya ya. Oke, mari kita mulai teman-teman. Nah, di sini kita oke teman-teman, untuk memainkan indikator ini, sepengalaman saya yaitu time frame yang akurasinya paling bagus atau paling tinggi adalah di time frame H1. Nah, di time frame H1 ya. Nah, kalau sudah berbicara time frame yang besar, H1, H4 dan sebagainya, berarti teman-teman akan mulai ya bertrading intraday atau swing ya. Karena ini teman-teman akan trading di waktunya yang cukup lama. Oke teman-teman, jadi di sini teman-teman bisa lihat ya, ada sinyal. Saya coba lagi. Oke teman-teman bisa lihat ya. Nah, jadi di sini lihat cara menggunakan indikator ini. Cara menggunakan indikator ini. Nah, cara menggunakan indikator ini adalah sebagai berikut ya. Tolong disimak Tolong diperhatikan baik-baik ya teman-teman, sehingga tidak salah dalam menggunakannya. Oke. Langkah yang pertama, misalkan ketika harga bergerak naik ya. Ini kan harga bergerak naik ya. Kemudian
Mohon maaf, sebelumnya saya akan coba mengeluarkan satu lagi ya, market CAD GPY. Oke, biar ini lebih ini ya, untuk time frame H1. Oke, ini yang gold, ntar ya teman-teman ya, biar jelas ya. Nah, maksud saya yang di sebelah kanan ini untuk melihat pola candlestick ya, melihat pola candlestick. Nah, yang kiri ini untuk sinyal. Kenapa nggak cuman yang ini yang ada indikatornya? Karena di sini kan di sini itu kita menggunakan itu ya. Sedangkan di sini real benar-benar candlestick. Oke, bagaimana cara menggunakan? Oke, caranya seperti ini. Jadi ketika harga naik ya, misalkan harga naik, kemudian akan muncul notifikasi ya, notifikasi atau alert. Nanti ada di sini box alert ya, pop up. Ada panah dalam kotak kuning. Nah, itu tandanya ancang-ancang bahwa sebagai sinyal pertama akan ada reversal ya, sebagai tanda bahwa akan ada sinyal reversal. Nah, itu pertama tuh akan ada alert seperti ini. Nah, kemudian yang kedua, bila mana atau kapan teman-teman akan melakukan eksekusi perdagangan, misalkan di sini sell. Nah, teman-teman melakukan open position sell yaitu ketika keluar sinyal yang warna putih. Nah, ketika ketika panah warna putih keluar dan candlestick setelah sinyal ini dia close di bawah garis kuning ya, maka teman-teman bisa melakukan open posisi di candle berikutnya. Nah, berarti teman-teman melakukan open posisi sell yaitu di candle yang ini ya, di candle yang ini ya. Jadi saya ulangi, pertama-tama ketika ada gejala-gejala bahwa harga itu akan reversal atau akan berbalik arah, ini ditandai dengan panah di dalam kotak warna kuning, maka teman-teman udah mulai siap-siap nih. Nah, teman-teman menunggu ya 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam. Di jam ke-6 muncul nih ya, muncul ada panah warna putih. Nah, teman-teman menunggu ya, ini benar ada pada warna putih, namun di sini candlestick masih close di atas garis kuning ini. Berarti teman-teman menunggu lagi, menunggu sekitar 1 jam lagi, tiba-tiba harga kan bergeser di candle ini dalam 1 jam. Nah, ternyata harganya ya, candle ini close di bawah titik-titik kuning ini ya, yang ini. Maka teman-teman langsung melakukan open perdagangan di candle merah yang ketiga ini. Di sini ya. Nah, kemudian informasi yang semakin akurat perihal teman-teman melakukan open posisi ini adalah di sini ya, garis kuning dia sudah bergerak atau sudah berada di bawah garis hitam. Ya. Jadi ketika harga turun, di sini terjadi persilangan dan harga bergerak di bawah dan garis kuning itu posisinya ada di bawah garis hitam yang ini. Nah, jadi itu adalah konfirmasi dan informasi perihal cara menggunakan sinyal yang dikeluarkan oleh indikator. Nah, kemudian yang berikut kita padukan dengan technical analysis yang kita pelajari dalam technical analysis
ketika bertrading menggunakan forex. Nah, oke teman-teman, sekarang mari kita mulai ya. Nah, yang tadi yang saya sampaikan adalah perihal bagaimana trading menggunakan informasi dan konfirmasi dari sinyal yang dikeluarkan oleh indikator Agimat ini. Nah, selanjutnya kita akan aplikasikan dengan ilmu trading yang kita pahami ya, Oke, teman-teman. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini ya. Nah, teman-teman bisa lihat. Nah, ini di garis hitam ini kalau kita menggunakan set. Oke. Kita coba tarik garis ke sini ya. Oke. Kemudian kita coba tarik lagi garis di bawahnya untuk supportnya. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, jadi yang teman-teman lihat adalah yang di sini tadi ya. Nah, yang ini tadi bahwa harga ketika menyentuh garis support ya, harga itu akan mantul. Kemudian ketika menyentuh ini resisten akan mantul ke bawah, dan ketika menyentuh support dia nggak kuat turun. Nah, dia di sini mantul lagi ke atas. Nah, di atas dia nggak kuat, dia turun lagi. Nah, di bawah. Oke. Jadi ini yang mau saya sampaikan ya teman-teman. Ini yang mau saya sampaikan, bahwa yang seperti saya sampaikan di awal. Nah, ketika teman-teman ketika misalkan teman-teman akan bertrading mulai jam 7 malam ya. Oke, saya ilustrasikan seperti ini. Ketika teman-teman akan memulai trading jam 7 malam ya. Ketika teman-teman akan memulai trading. Nah, kemudian teman-teman buka chart ya, teman-teman buka chart untuk CAD JPY misalkan. Oke, ini chart Windows. Kemudian teman-teman tambahkan template-nya. Setelah teman-teman menunggu beberapa saat, katakanlah 1-2 jam, tiba-tiba ada notif nih ya, ada sinyal ya, di sini akan keluar pop up sinyal. Nah, tiba-tiba keluar sinyal aba-aba yang berwarna kuning panah hitam ini. Nah, ketika keluar sinyal itu, yang teman-teman lakukan pertama kali adalah teman-teman coba analisa menggunakan technical analysis teman-teman. Oh, ini harganya muncul ya. Sinyal harga akan reversal muncul. Nah, teman-teman lihat di sini. Harga sebelumnya. Oh, di harga sebelumnya ternyata ketika teman-teman tarik garis itu ternyata sejajar. Nah, berarti boleh kita simpulkan, oh ini adalah resisten ya. Berarti sinyal ini menandakan harga akan berbalik arah ketika menyentuh area atau zona resisten di harga sebelumnya. Oke, itu informasi ya, informasi. Nah, sehingga memperkuat argumen teman-teman untuk membuka perdagangan. Nah, oke. Oh, ini ternyata teman-teman lihat ke harga ke market sebelumnya. Oh, di sini harga mantul nih. Kemudian dia naik lagi menyentuh area resisten. Oh, dia bakalan turun. Nah, keluar sinyal di sini. Nah, maka teman-teman semakin membuat teman-teman percaya diri bahwa harga tuh pasti akan turun. Nah, jadi itulah teknik-teknik yang saya aplikasikan dalam bertrading menggunakan indikator dan technical analysis yang kita pahami. Nah, jadi ya kalau teman-teman lihat di sini ya, teman-teman cukup trading di market yang ranging ya, untuk sideways ini seperti ini. Nah, naik
Teman-teman open di sini udah profit, open di sini udah profit, open di sini close di sini udah profit, open di sini close di sini udah profit, open di sini close. Ini teman-teman udah profit berapa kali nih? 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali. Teman-teman udah banyak banget profitnya ya. Nah, kita tinggal tunggu yang di sini. Nah, kira-kira seperti teman. Jadi gampang banget ya. Jadi gampang banget. Jadi teman-teman nggak usah make nggak usah make teknik ABC asal biru close atau asal profit dikit close. Nah, itu jangan ya teman-teman. Nah, kemudian teman-teman tadi kan ketika open sell ya di sini, lalu kita akan close-nya di mana? Nah, kita akan close-nya di mana? Nah, untuk close ya sebenarnya teman-teman bisa close setelah ada sinyal. Ada sinyal sini. Tiba-tiba ada indikasi bahwa harga itu akan reversal, akan berbalik arah. Nah, teman-teman silakan close ketika ada sinyal yang warna putih ini. Nah, teman-teman bisa langsung close saja. Nah, misalkan teman-teman open di sini, teman-teman kan udah profit berapa pip nih? 142 pips ya. Nah, teman-teman bisa close. Nah, itu dia ya teman-teman ya. Jadi sangat-sangat sederhana, trading itu tidak susah ya. Nah, jadi dengan bantuan indikator pun teman-teman nggak usah beli sinyal atau teman-teman nggak usah trading bareng ya. Nah, teman-teman bisa bisa trading sendiri dan teman-teman bisa nikmatin profitnya gitu teman-teman. Oke, kita coba di market lain ya. Nah, kita coba buka market lain di out CAD ya. Oke, kita rubah time frame 1 jam. Kita pasang indikatornya. Oke, kita lihat ya. Kita lihat ya guys. Nah, seperti ini ya. Jadi teman-teman, seperti yang saya sampaikan tadi, tradinglah pada momen yang dimana yang secara technical analysis-nya teman-teman pahami. Ya, jadi jangan di setiap momen teman-teman trading, tapi tradinglah pada momen yang benar-benar teman-teman pahami. Jadi misalkan teman-teman suka trading atau suka open posisi ketika harga menyentuh support dan resisten, atau teman-teman suka trading di market yang sideways, maka teman-teman fokus saja ya trading ketika momen itu muncul. Nah, dipadukan dengan sinyal ini, maka saya pastikan teman-teman akan profit konsisten. Ini saya pastikan ya. Saya pastikan teman-teman. Nah, tinggal teman-teman ini saya sampaikan ya. Pengalaman saya. Ini kan teman-teman bermain di time frame yang besar ya, H1. Nah, untuk teman-teman yang bertrading di time frame besar, teman-teman harus butuh modal yang cukup ya. Teman-teman harus butuh modal yang cukup, minimal itu 100 US dollar, tapi teman-teman harus buka di lot 0,01. Nah, kenapa dibutuhkan modal yang besar? Karena begini teman-teman, di time frame H1, dalam time frame H1 terbentuknya sebuah candlestick untuk time frame H1. Nah, itu kan adalah hasil dari sekumpulan harga yang bergerak dalam time frame M30. Nah, di dalam M30 adalah kumpulan dari harga yang bergerak dalam time frame 15, sehingga terbentuklah sebuah candlestick. Nah, ini candlestick kan candlestick untuk waktu time frame 1 jam ya. Oke, jadi kenapa teman-teman bermain di swing atau intraday membutuhkan modal yang besar ya, itu karena ada namanya drop down ya. Drop down itu misalkan seperti ini teman-teman. Drop down itu jadi misalkan teman-teman lihat, ketika teman-teman pasang open posisi buy di sini, market kan
kadang-kadang ini sinyal udah 100% benar ya harga akan naik. Nah, jadi harga itu kan nggak serta-merta langsung naik ya, tetapi kan kadang-kadang suka ada koreksi ini, turun dikit, baru dia naik pelan-pelan, baru turun dikit. Nah, sehingga teman-teman tidak margin call ya. Kalau trading modal 150 kan ya pasti teman-teman bisa udah margin call, depo lagi. Nah, untuk itu dibutuhkan modal minimal 100 US dollar. Nah, tapi ada target tuh teman-teman. Teman-teman pasang stop lossnya minimal maksimal berapa pips. Ya, jadi stop lossnya katakanlah di 70 pips ya. 70 pips kalau lot 0,01 kan misalkan teman-teman loss ya, yaitu loss sekitar 7 dolar. Nah, tetapi teman-teman masih punya kesempatan ya, karena menggunakan ini sepengalaman saya, menggunakan indikator ini teman-teman itu apa namanya, menggunakan indikator ini teman-teman akurasinya itu di atas 80% ya. Jadi selama saya trading 10 kali open posisi ya, 10 kali open posisi dalam sehari ya, saya menggunakan open posisi dalam sehari itu 10 kali. Nah, saya itu profitnya itu sebanyak 8 kali open posisi. Nah, jadi yang perlu teman-teman lakukan di sini adalah teman-teman harus tentukan stop loss dan take profit perbandingannya itu 1:2. Nah, jadi misalkan di sini teman-teman open posisi buy, teman-teman perlu tentukan stop lossnya itu berapa pips. Oke, 70 pips ke bawah. Nah, karena perbandingan 1:2, maka take profitnya adalah 140 pips. Jadi teman-teman bisa pasang take profitnya. Jadi misalkan di sini ya. Nah, katakanlah di sini. Nah, take profitnya ya di sini 70 pips. Nah, artinya teman-teman, konsepnya adalah seperti ini. Jadi misalkan dalam satu hari teman-teman open posisi 10 kali ya. Open posisi 10 kali, 2 kali loss. Karena dalam teman-teman udah memasang take profit dan stop lossnya adalah 1:2, teman-teman loss sekali, teman-teman hilang 7 dolar. Tapi ketika teman-teman profit, teman-teman profit sebesar 14 US dollar. Nah, jadi ya sangat jelas lah teman-teman akan susah loss di sini. Nah, jadi semboyan indikator ini yang dijuluki oleh orang-orang yang sudah menggunakan adalah sangat susah untuk loss. Teman-teman percaya saja sama saya. Teman-teman nggak usah pakai indikator yang lain-lain. Walaupun saya banyak indikator, namun indikator ini juga tetap menjadi favorit buat saya. Dalam istilah bahasa Inggris orang sering bilang bahwa so hard to loss ya. Ketika trader-trader luar menggunakan indikator ini, mereka mengatakan bahwa so hard to lose ya, so hard, terlalu susah untuk loss jika kita benar-benar paham ya, kita benar-benar paham cara mainnya. Oke, saya ulangi ya guys ya. Jika teman-teman berniat untuk cari sampingan di trading, teman-teman pakai indikator ini, siapkan modal minimal 100 dolar, pahami informasi konfirmasi sebelum melakukan setup perdagangan ya. Saya jamin teman-teman dalam hitungan 1 bulan akumulasi teman-teman profit guys. Ini saya nggak bohong ya, teman-teman bisa buktikan omongan saya. Kuncinya adalah teman-teman patuhi sinyal yang dikeluarkan oleh indikator ini, dan juga patuhi informasi dan konfirmasi dari teknik analis atau cara bertrading teman-teman. Nah, itu saja kuncinya ya. Itu saya jamin ya. Saya jamin teman-teman ya. Oke, teman-teman, dari saya mungkin sekian saja dulu ya videonya. Nah, untuk indikator ini passwordnya adalah 12345. Nah, nanti teman-teman bisa download. Oh ya, teman-teman
uh, berhubung indikator ini kan sifatnya updating ya, Kalau saya ngasih link downloadnya di deskripsi ya, saya kasih link download di deskripsi. Takutnya saya teman-teman ketika saya upload kan di Google Drive, takutnya saya kelupaan mengupdate filenya, sehingga bagi teman-teman yang memang betul-betul menginginkan indikator ini untuk tujuan yang baik, silakan kirim email ke saya ya. Dengan senang hati saya akan balas email teman-teman dan saya akan kirim indikatornya. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, oke teman-teman, di sini teman-teman bisa lihat ya akurasi indikatornya. Nah, teman-teman bisa lihat. Jadi indikator ini, kalau saya ini indikator yang bermain di area ketika market akan balik arah ya. Nah, di sini ada resisten. Nah, dia turun mantul. Kemudian di sini ada sinyal ketika harga menyentuh area support sebelumnya. Nah, di sini ada sinyal lagi ketika harga menyentuh area support sebelumnya. Nah, di sini ada sinyal sell ketika harga menyentuh area support sebelumnya. Jadi dia mainnya ya gitu-gitu aja ya teman-teman ya. Nih, di sini muncul sinyal sell karena ternyata di sini ada di harga sebelumnya dia menyentuh area resisten. Nah, kita bisa tarik berapa profitnya ya. Profitnya lumayan ya, sekitar 400-an pips ya. Nah, itu teman-teman ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Nah, di sini tadi ada sinyal buy. Nah, kenapa di sini sinyal buy? Kita bisa lihat ya, untuk memastikan kita dalam open posisi perdagangan, ternyata di sini dia menyentuh harga menyentuh titik support di waktu sebelumnya di sini ya. Oke, boom dia. Nah, sini support, ini support. Nah, ini support, harga naik. Nah, kemudian ini resisten. Ini resisten. Harga turun ya. Jadi di sini harga nggak mampu menembus resisten, maka dia balik lagi. Waduh, ini enak banget loh teman-teman ya. Pakai indikator ini tuh enak banget ya guys ya. Saya nggak bohong loh. Nah, asal teman-teman itu tadi yang syarat-syarat yang saya sampaikan teman-teman pahami perihal informasi dan konfirmasi dipadu dengan teknik trading yang teman-teman lakukan. Saya jamin jos lah, teman-teman nggak bakalan loss. Oke, teman-teman, mungkin sekian ya video sharing pengalaman dari saya perihal indikator yang sangat amat powerful ini dan bisa teman-teman dapatkan secara gratis. Oke teman-teman, harapan saya teman-teman silakan like dan subscribe channel saya, dukung saya akan share teknik-teknik trading kepada teman-teman secara gratis dan tentu teknik yang membantu teman-teman dalam mencari rezeki ya secara online ya. Oke, teman-teman jangan lupa untuk kirim email ke saya akan berikan indikator ini secara gratis. Dan untuk password indikatornya itu adalah angka 1 sampai dengan 10 ya teman-teman ya. Oke, teman-teman sekian dari saya. Salam cuan ya, semoga teman-teman dimudahkan rezekinya dan tetap dalam keadaan sehat walafiat ya teman-teman. Oke, sampai ketemu di video-video yang akan datang. Oke, see you guys. Salam profit konsisten.